Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3041 sampai bab 3042. Ye Chong dan Dong Feng diam-diam saling melirik, tapi tak satu pun dari mereka mengambil tindakan. Binatang kecil ini bukanlah ancaman sama sekali. Dengan naga di alam liar, satu orang sudah cukup, dan keduanya terlalu malas untuk mengambil tindakan. Long Zaiye, sebaliknya, sengaja ingin memamerkan keahliannya di depan Zhou Yutong, menarikan pedangnya dengan sangat indah sehingga dia tidak melepaskan binatang apapun. Dalam beberapa menit, semua binatang yang ingin menyerang mereka terbunuh. Tapi tidak ada yang mengambil tindakan, dan tidak ada yang terluka. Kali ini, biarkan Long Zaiye berpura-pura berada di sana. Long Zaiye mengambil kembali pedangnya, memandang Zhou Yutong dengan penuh kemenangan, dan bertanya dengan tatapan sangat prihatin, "Nona Zhou, apakah kamu baik-baik saja?" Zhou Yutong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, saya baik-baik saja." "Nona Zhou, jangan khawatir. Denganku di sini, kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun. Aku akan melindungimu, dan aku tidak akan menjadi seperti beberapa orang yang tidak mengambil tindakan." Long Zaiye berkata sambil menatap Ye Chong. Dia sangat senang karena Long Zaiye memperkirakan kali ini Zhou Yutong akan bisa membandingkan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Ye Chong pura-pura tidak mengerti, dan tersenyum pada Long Zaiye. Terima kasih, Long Zaiye." Mendengus, menatap tampan ke arah Zhou Yutong, lalu pergi kembali ke kampnya. Setelah itu, Long Zaiye memerintahkan kedua anak buahnya untuk memindahkan tubuh binatang buas tersebut ke kejauhan agar tidak menakuti Nona Zhou. Dia berbicara dengan suara keras, dengan sengaja menyuruh Zhou Yutong untuk mendengarkan, dan ingin meninggalkan kesan yang baik atas perhatian Zhou Yutong. Kemudian, kedua anak laki-laki itu mulai membawa tubuh binatang buas tersebut, dan mereka membutuhkan waktu 2 jam untuk membersihkan daerah sekitarnya. Episode seperti itu tidak membuat takut siapapun. Setelah makan, Ye Chong dan Dong Feng masih berbicara dan tertawa. Zhou Yutong di sebelahnya menjadi semakin marah saat dia melihatnya. "Sialan Ye Chong, dia mengabaikanku sejak kedatangan Da Feng. Dong Feng," pikir Zhou Yutong. "HMPH, aku akan mencari udara segar," kata Zhou Yutong. Ye Chong sedang berbicara dengan Dong Feng. Dia mendengar apa yang dikatakan Zhou Yutong, dan kemudian mengangguk. "Oh, oke, pergilah." Kemudian, Ye Chong terus berbicara dan tertawa dengan Dong Feng. Zhou Yutong menghentakkan kakinya dengan marah, lalu bangkit dari tanah dan berjalan menuju hutan kecil di kejauhan. Dia berjalan jauh dan menemukan bahwa Ye Chong tidak mengikutinya, dan dia menjadi lebih marah. "Sialan Ye Chong, kamu tidak memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Itu semua salah Da Feng." Zhou Yutong berkata pada dirinya sendiri dengan marah. Tepat ketika Zhou Yutong sedang merajuk, dia tiba-tiba mendengar suara di belakangnya. "Hei, Nona Zhou, ini sudah larut malam, tidak aman sendirian di sini." Zhou Yutong menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Long Zaiye dengan senyuman di wajahnya. "Wajah, datanglah." "Itu kamu." Zhou Yutong tidak memiliki sikap yang baik, dia sedang kesal sekarang. Tapi Long Zaiye tidak peduli, dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Ini karena Zhou Yutong tampan. Jika orang biasa memiliki sikap yang sama terhadap Long Zaiye, dia pasti sudah lama dihukum. "Nona Zhou, kamu terlihat tidak bahagia." Long Zaiye tersenyum, berpura-pura menjadi seorang pria sejati, dan berjalan di samping Zhou Yutong. Dia secara khusus menyemprotkan kolon yang sangat kuat dan mengoleskan krim rias ke wajahnya, yang membuatnya tampak putih dan lembut,
Dia mengenakan pakaian putih dan terlihat sangat mempesona di bawah sinar bulan yang berbintik-bintik. Ditambah dengan sosoknya yang tinggi dan lurus, busana Long Zaiye memang sangat menarik di kalangan perempuan. Namun, pikiran Zhou Yutong jelas tidak ada di sini, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Tidak ada yang perlu disesalkan, kata Zhou Yutong tidak sabar. Long Zaiye tersenyum dan berkata, Nona Zhou, di sini tidak aman. Saya akan menemani Anda. Jika ada bahaya, saya bisa melindungi Anda. Zhou Yutong menghela nafas, lalu berkata, terima kasih, Tuan Long. Untuk sebelumnya itu semua berkat kamu cukup kuat, kamu membunuh semua binatang buas itu. Setelah menerima penegasan Zhou Yutong, Long sangat gembira dengan ambisinya. Haha, Nona Zhou, ini bukan apa-apa, bahkan jika itu adalah binatang yang lebih kuat, saya bisa menghadapinya. Saya jauh lebih baik daripada mereka yang melihatnya dan tidak melihat gunanya, kata Long Zaiye. Zhou Yutong mendengus dan tidak berkata apa-apa. Melihat Zhou Yutong tidak keberatan, Long Zaiye melanjutkan, Nona Zhou, saya tahu mengapa Anda sedih. Sebenarnya, saya juga sangat marah. Anak laki-laki Ye Chong itu sedang mengobrol dengan penuh semangat dengan wanita itu. Jadi dia meninggalkan Anda di luar dingin, kan? Zhou Yutong masih tidak berkata. Bocah itu, aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Dia tidak berbeda dengan pria lain. Dia hanya menghargai kedewasaan wanita itu tetapi tidak menyadari kecantikanmu. Nona Zhou, orang seperti itu tidak layak atas kesedihanmu. Long Zaiye melanjutkan. Oh, kata Zhou Yutong. Long diam-diam bersukacita atas ambisinya. Ms. Zhou, Anda dapat memberitahu saya jika Anda memiliki ketidakbahagiaan. Saya mengerti, dan saya merasa tidak layak untuk Anda. Long Zaiye berubah menjadi saudara dekat, terlihat sangat sabar. Dan Zhou Yutong mendengus, lalu berkata, ya, itu semua salah Dafeng. Bukankah hanya hal kecil itu? Apa masalahnya? Ye Chong sialan itu, dia tersenyum padanya setiap hari dan mengabaikanku. Orang-orang meskipun dia lelah, dia tidak peduli dan terus berjalan maju tanpa mempedulikan orang lain. Zhou Yutong berkata tidak puas, melampiaskan semua emosinya. Dan melihat Zhou Yutong seperti ini, Long Zizi semakin bahagia dengan ambisinya. Itu benar, siapa yang tidak mengatakannya? Anak ini terlalu buta dan bodoh, Long Zaiye berkata. Tapi Nona Zhou, kamu tidak tahu, aku selalu memperhatikanmu dari belakang. Benarkah? Zhou Yutong dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. Long Zaiye tersenyum dan berkata, tentu saja, Nona Zhou, Anda tidak tahu, tapi saya merasa kasihan pada Anda ketika Anda lelah. Bagaimana kalau ini? Besok saya akan meminta kedua adik laki-laki saya membuat sedan dan menggendong Anda pergi. Yah, itu dia, Zhou Yutong berpura-pura berpikir. Long Zaiye sangat gembira saat melihatnya. Nona Zhou, beri aku kesempatan dan biarkan aku menjagamu. Baik, Zhou Yutong setuju. Jika Anda tidak melakukan hal sebaik itu akan terjadi sia-sia. Long Zaiye sangat gembira dan ingin memegang tangan Zhou Yutong. Nona Zhou, apakah Anda benar-benar? Zhou Yutong dengan cepat menghindari Long Zaiye. Long Zaiye tersenyum canggung, berpikir bahwa dia terlalu tidak sabar dan harus meluangkan waktu. Dia masih sangat sabar menghadapi Zhou Yutong. Dan Zhou Yutong setuju untuk mengendarai sedan, dan itu merupakan awal yang baik. Memikirkan hal ini, Long sangat gembira dengan ambisinya, sepertinya dia akan segera bisa menggantikan Ye Chong dan mendapatkan Zhou Yutong. Long Zaiye ingin berbicara dengan Zhou Yutong lagi, tetapi Zhou Yutong berkata dia lelah dan berjalan menuju kamp. Segera, Zhou Yutong dan Long Zaiye kembali ke api unggun. Tapi Ye Chong dan Dongfeng masih berbicara dan tertawa di sana.
seolah-olah mereka tidak melihat Zhou Yutong pergi sama sekali. Zhou Yutong mendengus marah, lalu kembali ke tenda sendirian. Long Zaiye memandang Ye Chong dengan sombong, lalu menemukan dua adik laki-laki dan meminta mereka membuatkan sedan yang nyaman untuk semalam. Setelah kembali ke kamp, Zhou Yutong masuk ke tenda dan tidur. Melihat hari sudah larut, Dongfeng pun pergi tidur. Ketika dia pergi, dia tersenyum pada Ye Chong dengan tatapan penuh arti. Ye Chong menyentuh hidungnya. Dia tidak tidur di tenda Dongfeng dan Zhou Yutong, juga tidak pergi ke tenda yang sama dengan Long Zaiye. Ye Chong melompat ke pohon, duduk di dahan, bersandar di batang pohon, dan melihat pemandangan gelap di sekitarnya. Long Zaiye dan Tuan Hu juga pergi tidur. Api unggun di kamp menjadi semakin lemah, dan cahaya api yang redup berkedip-kedip. Namun tak jauh dari situ hanya terdengar suara, dong dong dong, terdengar dua orang pria sedang memotong kayu untuk membuat kursi sedan. Baru pada larut malam suara pembuatan kursi sedan menghilang. Kedua pria itu menyelesaikan pekerjaannya dan kembali tidur. Ye Chong sedang duduk di pohon. Api unggun di bawah telah padam dan lingkungan sekitarnya menjadi gelap gulita. Meskipun lingkungan sekitarnya gelap, mata Dewa Naga Ye Chong dapat dengan jelas melihat kegelapan apapun. Ada banyak makhluk nokturnal di hutan purba pada larut malam. Laba-laba berbisa, ular merayap, tikus besar, kalajengking berbisa, burung hantu malam bermata cerah, semuanya keluar untuk bergerak di malam hari. Namun, racun-racun ini secara naluriah menjauhi lingkungan kamp. Mereka dapat merasakan bahwa kamp ini tidak aman bagi mereka. Lagi pula, begitu banyak binatang buas yang telah dibunuh oleh naga di alam liar sebelumnya, dan makhluk-makhluk itu bisa merasakan bau darah di sini. Ini bagus, Ye Chong dan yang lainnya juga bisa tidur nyenyak. Tak jauh dari situ terdengar suara gemerisik, yaitu seekor binatang kecil yang sedang menggerogoti tubuh binatang yang telah dibunuh oleh naga di alam liar. Memanfaatkan suaranya, Ye Chong melompat turun dari pohon dengan lembut, dan kemudian menyelinap ke tenda Dongfeng setelah memastikan bahwa dia tidak membangunkan siapapun. Zhou Yutong sedang tidur nyenyak dan berbalik. Meskipun lingkungan luar ruangan agak lembab, tenda Dongfeng sangat hangat dan tenang. Sangat cocok untuk tidur. Dia baru saja bermimpi mengalahkan Ye Chong Pang. Akibatnya, Ye Chong dipukuli hingga menangis olehnya. Sambil menangis, dia berjanji, "Saya tidak suka yang besar lagi." Baru kemudian Zhou Yutong memaafkan Ye Chong. Saat dia merasa bangga, tiba-tiba dia merasa sedikit kedinginan di kaki kecilnya. Zhou Yutong merasa ringan dan terbangun dalam keadaan linglung. Kemudian, dia tiba-tiba menemukan bahwa seseorang sedang membelai kaki kecilnya dengan lembut. Tidak, dia sedang mengolesi sesuatu di kakinya. Zhou Yutong terkejut, tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang familiar. Sepasang tangan besar itu menyentuh lembut punggung kaki dan ujung kaki. Telapak tangan terasa hangat, namun dimanapun tangan bersentuhan, seolah-olah dilapisi sesuatu. Zhou Yutong segera mencium aroma tumbuhan yang familiar. Dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah obat herbal eksklusif Ye Chong, yang memiliki efek aneh. Ye Chong telah menerapkannya pada dirinya lebih dari sekali ketika dia berada di desa Xiaoye. Sekarang Zhou Yutong yakin bahwa Ye Chong lah yang diam-diam mengoleskan obat ke kakinya. Kaki kecil Zhou Yutong disentuh oleh Ye Chong seperti ini, yang membuat Zhou Yutong sedikit malu, tapi dia merasa sangat nyaman. Zhou Yutong terkejut melihat betapa tidak tahu malunya dia. Itu bukan salahku. Itu semua karena si cabul kecil ini, Ye Chong, yang begadang di tengah malam dan menyelinap untuk menyentuh kaki orang. Zhou Yutong berpikir dalam hati. Namun, dia tidak menghentikannya, malah dia terus berpura-pura tertidur dan membiarkan tangan besar Ye Chong menyentuh kaki kecilnya.
Ye Chong baru saja menyelinap masuk untuk mengoleskan salep ke kaki Zhou Yutong. Faktanya, hari ini Ye Chong sedang mengobrol dan tertawa dengan Dong Feng dan dengan sengaja mengabaikan Zhou Yutong. Semua ini dilakukan agar Long Zaiye dapat melihatnya. Hanya untuk melengkapi jebakan kecantikan Zhou Yutong dengan lebih baik. Zhou Yutong sebenarnya mengetahuinya, tapi dia masih merasa marah. Adapun si idiot Long Zaiye, dia memang telah tertipu sekarang dan masih bermimpi bisa menggantikan Ye Chong. Ye Chong menyelinap di tengah malam. Untuk mencegah Long mendengar, dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Ketika dia memasuki tenda, Zhou Yutong sedang tidur, dengan kedua kaki kecilnya terbuka. Ye Chong melihat dua lecet di kaki Zhou Yutong yang awalnya putih dan lembut. Minggu ini Yutong masih muda, kapan dia pernah mengalami kejahatan seperti itu? Memikirkan hal ini, Ye Chong mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Jadi Ye Chong mengeluarkan ramuan itu dan dengan lembut mengoleskannya ke kaki Zhou Yutong. Tangan besar itu menyentuh kaki lembut seperti batu giok Zhou Yutong, yang membuat Ye Chong merasa sedikit terguncang. Dia tenang, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Ye Chong juga tahu bahwa Zhou Yutong telah bangun, tapi dia tidak mengeluarkan suara, takut Long Zaiye akan mendengarnya. Jadi, pada malam yang tenang di hutan perawan ini, Ye Chong dengan lembut memijat kaki Zhou Yutong, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Zhou Yutong memiliki senyum lebar di wajahnya, memarahi Ye Chong sebagai orang yang sedikit mesum di hatinya, tapi dia masih menikmati dicubit oleh Ye Chong. Tapi Ye Chong hanya meremas kaki Zhou Yutong dengan tenang, menghilangkan rasa lelahnya setelah berjalan seharian, dan bahkan lecetnya dengan cepat mereda di bawah pengaruh salep. Setelah lebih dari 10 menit, Zhou Yutong merasa begitu nyaman dipijat sehingga dia tidak bisa menahan erangan. Alhasil, Dong Feng di sebelahnya terkejut, membalikkan badan, dan hampir terbangun. Ye Chong sangat ketakutan sehingga dia melompat dengan cepat, lalu berjingkat keluar dari tenda. Melihat kepanikan Ye Chong, Zhou Yutong hampir tertawa terbahak-bahak. Kamu mesum kecil, kamu telah melakukan hal-hal buruk dan kamu masih takut ketahuan. Keesokan harinya, semua orang bangun pagi-pagi dan melanjutkan dalam perjalanan mereka. Ye Chong masih tersenyum bersama Dong Feng dan mengabaikan Zhou Yutong. Setelah kejadian tadi malam, Zhou Yutong tidak lagi marah, tetapi dia masih harus berpura-pura, dan dia masih harus berpura-pura tidak bahagia. Long Zaiye memanfaatkan kesempatan ini dan terus menunjukkan kesopanannya, berpikir untuk segera menggantikan Ye Chong dan mendapatkan Zhou Yutong. Di bawah undangan hangat Long Zaiye, Zhou Yutong dengan enggan naik sedan. Sedan ini diangkut oleh dua orang pria dan berjalan sangat mantap. Saya harus mengatakan bahwa kedua pria yang dipimpin oleh Long Zaiye juga sangat kuat. Mereka mungkin pernah belajar pertukangan sebelumnya, dan sedan yang mereka buat sangat nyaman. Zhou Yutong duduk di kursi sedan, tidak lagi harus berjalan sendiri, dan terlihat sangat bahagia. Yang lainnya semuanya adalah kultivator, jadi kecepatan mereka jauh lebih cepat. Hal ini tentu saja menyulitkan Guru Hu, yang semula bungkusan itu dibawa oleh dua adik laki-lakinya, namun kini hanya bisa dibawa oleh Guru Hu. Dengan cara ini, setiap orang melakukan perjalanan melalui pulau-pulau di laut, mencari apa yang disebut gunung panjang umur bersambung.